Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Son of Fear. Di episode pertama kali ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi kakak saya sewaktu dinas di Kota Kembang, Bandung. Kakak saya selama beberapa tahun terakhir adalah seorang pegawai BUMN. Karena pekerjaannya, kakak saya sering kali ditugaskan untuk dinas keluar kota. Nah, karena pekerjaannya ini tidak bisa selesai dalam kurun waktu 1 hari, maka biasanya kakak saya dan timnya akan menginap di hotel atau penginapan yang ada di kota tersebut. Suatu ketika, kakak saya mendapat kabar bahwa beliau ditugaskan di Kota Kembang, Bandung. Karena penugasan ini tergolong mendadak, maka kakak saya dan timnya yang tidak biasanya mereservasi kamar di Hotel X terpaksa untuk memesan kamar di hotel tersebut. Saya tidak akan bilang nama dan lokasi dari hotel ini, tapi saya yakin sebagian dari kalian pasti tahu atau pernah dengar tentang hotel ini. Berdasarkan cerita kakak saya, hotel ini memiliki nuansa alam yang kuat. Jadi kamar-kamarnya itu yang biasanya berupa ruangan, kalau di hotel ini berupa pondok. Jadi pondok-pondok kecil yang di sekelilingnya ditanami berbagai macam tumbuhan. Intinya, kalau kalian ke sana, kalian pasti bisa merasakan aura alam yang sangat kuat dari hotel ini. Nah, setelah menyelesaikan pekerjaannya, kakak saya dan rekan sekamarnya kembali ke kamar. Setelah mandi, beres-beres, keduanya akhirnya tiduran sambil nonton TV dan makan cemilan. Sesekali mereka mengobrol tentang pengalaman mereka tadi ketika melakukan pekerjaan di Bandung. Nah, di tengah-tengah obrolannya, tiba-tiba telepon yang ada di kamar mereka berdering. Sebenarnya, kakak saya heran saat itu, karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi tiba-tiba pihak hotel menghubungi kamar mereka. Kemudian kakak saya memutuskan untuk mengangkat telepon tersebut. Tapi alih-alih mendengar suara, yang beliau dengar adalah suara statik. Kalian tahu kan, seperti suara TV yang sedang rusak. Nah, kakak saya mencoba untuk mendapatkan respon dari penelpon tersebut. Halo, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Akhirnya kakak saya memutuskan untuk menutup saja teleponnya. Tidak berselang lama, telepon kembali berdering untuk kedua kalinya. Tapi masih sama seperti yang di awal, yang kakak saya dengar hanyalah suara statis. Sama seperti suara TV rusak. Kakak saya kembali berusaha mendapatkan respon, tapi tetap saja tidak ada. Akhirnya telepon ditutup kembali untuk kedua kalinya. Kemudian, agak lama setelah itu, telepon kembali berdering untuk yang ketiga kalinya. Kali ini bukan kakak saya, tapi rekan sekamarnya yang mengangkat. Tanpa menunggu respon lagi, beliau langsung memarahi penelpon tersebut. Kenapa sih malam-malam begini telepon? Iseng ya? Dengan nada marah. Tapi tetap saja tidak ada jawaban ataupun respon dari penelpon tersebut. Telepon ditutup, dan kemudian rekan sekamar kakak saya ini langsung menelpon bagian front desk dari hotel tersebut. Begitu telepon diangkat, rekan kakak saya langsung menyampaikan keluhannya. Mbak, kenapa sih malam-malam begini telepon? Ganggu aja tahu. Iseng ya teleponnya ya? Tiap kali diangkat gak ada suara. Intinya teman kakak saya ini ngomel panjang lebar dengan mbak-mbak yang ada di front desk. Tapi begitu mendengar omelan kakak saya, mbak itu merespon, maaf mbak, tapi kami tidak menelpon ke kamar Anda, katanya. Lagi pula ini sudah malam, kami tidak mungkin mengganggu kenyamanan dari tamu hotel kami. Kakak saya dan rekannya langsung kaget. Loh, kok
Padahal kan bagian front desk tidak menelpon, dan dari kamar lain sepertinya tidak mungkin bisa menelpon ke sini, pikir mereka. Tapi akhirnya pihak front desk meminta mereka untuk tenang dan tidak apa-apa, beristirahat saja, dan bila nanti ada telepon juga tidak perlu diangkat. Tidak lama setelah itu telepon kembali berdering. Teman kakak saya yang sudah mulai emosi akhirnya memutuskan untuk, "Sudahlah, kita cabut aja kabel teleponnya," katanya. Akhirnya kabel telepon pun dicabut, lampu dimatikan, dan mereka akhirnya juga mematikan televisi dan bersiap-siap untuk tidur. Tapi tidak lama setelahnya, suara telepon berdering kembali terdengar. Kakak saya dan temannya langsung tatap-tatapan satu sama lain. Bukannya tadi kabel telepon sudah dicabut ya? Mereka mengingatnya dengan jelas sekali kalau mereka sudah mencabut kabel telepon sebelum mereka tidur. Bagaimana bisa telepon ini masih berdering? Akhirnya kakak saya dan temannya memutuskan untuk tertidur sambil menyalakan televisi karena mereka sendiri takut. Keesokan harinya, kakak saya dan rekannya menceritakan pengalaman ini pada rekan satu tim. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa hotel ini memang sudah terkenal akan keangkerannya. Jadi tidak heran kalau kakak saya dan rekannya mengalami pengalaman mistis, seperti yang mereka alami malam kemarin. Semenjak saat itu, walaupun ada tugas mendadak ke Kota Kembang, kakak saya dan timnya tidak akan lagi mereservasi kamar di hotel tersebut. Takut pengalaman itu akan terulang kembali. Sekian cerita dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan juga cerita lainnya di Sound of Fear.